Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 28. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bangsa Qin besar, Provinsi Dongming, Prefektur Sishui, Kota Air Putih, di dalam penginapan. Sudah dengar, sesuatu yang besar terjadi di Prefektur Hunluo, Kabupaten Qizi. Di lantai 2, seorang kultivator berjubah kasar sedang mengobrol dengan keempat rekannya yang berkumpul di sekelilingnya. Ia tampak liar dan kuat, dengan alis tebal yang membuatnya tampak heroik. Penginapan ini dikenal sebagai Paviliun Liusang, penginapan terbesar di Kota Air Putih. Totalnya ada 5 lantai, dengan setiap lantai semakin mahal semakin tinggi seseorang naik. Catatan, Liusang memiliki arti mengalir dengan lancar. Lantai ketiga dan di atasnya memerlukan, selain cadangan tael perak yang besar, seseorang juga harus memiliki status yang cukup. Kekayaan tanpa status tidak membuat seseorang layak memasuki lantai yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, lantai 5 Paviliun Liusang merupakan tempat legendaris yang hanya menghibur tamu-tamu terhormat yang pangkatnya setara dengan penguasa Kota Air Putih dan biasanya tidak dibuka untuk bisnis. Warga biasa biasanya makan di lantai 1, sementara para kultivator biasa lebih suka makan di lantai 2. Karena Whitewater City dekat dengan Savage Forest, tempat itu penuh dengan kultivator. Oleh karena itu, lantai 2 Paviliun Liusang paling ramai. Ketika rekan di sampingnya mendengar hal itu, ia dengan penasaran berkata, "Saya sudah mendengar sedikit tentang masalah ini. Ada seorang pemuda di Kabupaten Qizi yang membunuh 10 orang suci bela diri dan lebih dari 200 Grandmaster bela diri dalam satu hari." Seorang kultivator lain menimpali dan berkata, "Yang kudengar adalah 50 Martial Saint dan 500 Martial Grandmaster." Ketika seorang pemuda di samping jendela lantai 2 mendengar ini, ia tersedak dan memuntahkan anggur yang baru saja diteguknya. Ia bergumam dalam hati, "Rumor. Oh rumor. Dengan kecepatan penyebaran dan pertumbuhannya, aku akan segera mampu membunuh Martial King dengan satu serangan telapak tangan." Pemuda itu menyeka noda di sekitar mulutnya dan mengambil sepotong kayu serta pisau ukir dari meja, memutuskan untuk lebih fokus pada ukirannya. Sinar matahari menyinari wajahnya yang tampan melalui jendela, memancarkan cahaya keemasan samar. Pemuda itu memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya, yang dilengkapi dengan sikap yang begitu teliti sehingga mengisyaratkan bahwa benda di tangannya bukanlah ukiran kayu, melainkan harta yang tak ternilai dan berharga. Ekspresinya yang hikmat, penuh hormat, dan fokus memberinya pesona dan keanggunan tertentu. Seekor rubah putih beristirahat di samping pemuda itu. Ia tampak sangat menggemaskan dan dengan senang hati melahap semangkuk bubur ikan. Tak lama kemudian, semangkuk bubur ikan itu pun kosong. Dengan hati-hati ia naik ke atas meja dan menjilati mangkuk porselen yang kosong, sambil menepuk-nepuk lengan kanan pemuda itu dengan kaki kanannya. Pemuda itu berhenti dan menatap rubah roh. Ia mendapati rubah itu menatapnya dengan tatapan memelas, dengan mata bulat besar yang berkaca-kaca. Cakarnya yang lain jelas menunjuk ke mangkuk porselen kosong. Ketika pemuda itu melihat ini, dia tersenyum tipis, Xiao Bai, kau benar-benar rakus. Pelayan, beri aku semangkuk bubur ikan lagi, dan berikan yang besar." Teriak pemuda itu keras sambil memesan. Tak lama kemudian, pelayan itu berlari membawa semangkuk besar bubur. Meskipun ia bergerak cepat, tangan dan kakinya sangat stabil. Jelaslah bahwa pelayan ini telah menguasai seni bela diri sampai taraf tertentu. Sial, bubur itu tertata rapi di atas meja tanpa setetes pun tumpah. Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Bubur ikan, sesuai pesanan. Jika tuan punya permintaan lain, silakan beri tahu kami." Pemuda itu melambaikan tangannya dan melemparkan sebatang perak sebagai tip. Pelayan itu menerimanya dengan gembira dan segera pergi setelah mengucapkan terima kasih. Ketika rubah roh melihat bubur ikan baru, raut wajahnya yang memelas langsung lenyap. Ia benar-benar melupakan keberadaan pemuda itu dan bergegas menghampiri bubur ikan dengan raut wajah gembira di moncongnya. Pemuda itu menegurnya dengan nada bercanda, "Ketika ada makanan, kau langsung melupakan tuanmu." Setelah berkata demikian, ia tak menghiraukannya lagi dan terus fokus mengukir kayu di tangannya. Pemuda ini adalah Xiao Chen dari kota Mohe yang diceritakan dalam rumor. Setelah meninggalkan klan Xiao, tujuan utamanya adalah Paviliun Saber Surgawi, berusaha bergabung dengan mereka dengan harapan menemukan cara untuk membangunkan Ao Jiao, yang saat itu sedang tertidur di dalam saber bayangan bulan. Namun, setelah kepergiannya, ia merasakan betapa luasnya dunia ini. Bahkan skala negara Qin besar benar-benar melampaui imajinasinya. Bangsa Qin besar,
selain ibu kota kekaisaran dan istana kerajaan, memiliki 3 provinsi, Provinsi Dongming, Provinsi Xie, dan Provinsi Nanling. Setiap provinsi memiliki 3 prefektur, dan setiap prefektur memiliki 7 kabupaten. Luas setiap kabupaten sudah setara dengan setengah luas negaranya di kehidupan sebelumnya. Bayangkan betapa besarnya negara Qin besar. Catatan, mengingat MC menggunakan Taobao dan ini adalah novel Tiongkok, tebakan saya adalah negara yang dimaksud mengacu pada Tiongkok. Kota Mohe tempat Xiao Chen berasal hanyalah kota yang sangat biasa, masih di atasnya terdapat Kabupaten Qizi, Prefektur Hunluo, dan Provinsi Dongming. Paviliun Golok Langit terletak di Provinsi Xie, relatif terhadap Provinsi Dongming, yang satu di timur dan yang lainnya di barat. Keduanya dipisahkan oleh jarak puluhan ribu kilometer. Xiao Chen sudah berada di jalan selama 2 bulan. Sepanjang perjalanan, ia menemukan bahwa setiap tahun, di bulan ke-10, Paviliun Golok Langit akan mengadakan ujian masuk untuk merekrut murid baru. Kriteria ujian masuk kali ini sangat ketat. Xiao Chen menghitung waktu yang tersisa. Saat itu bulan ke-7 tahun ini, yang hanya tinggal 3 bulan lagi menuju ujian masuk Paviliun Pedang Surgawi. Ia berencana berlatih melalui pengalaman praktis selama 3 bulan sebelum berangkat ke Paviliun Pedang Surgawi. Tujuannya adalah agar ia tidak gagal dalam ujian masuk dan harus menunggu bulan ke-10 tahun depan untuk mengulang ujian. Kota Air Putih ini adalah ibu kota prefektur Sishui, yang terletak di perbatasan Provinsi Dongming. Setelah meninggalkan kota, seseorang dapat menemukan tanah suci untuk berlatih, hutan Savage. Selain itu, lokasinya relatif lebih dekat dengan Provinsi Xie. Karena itulah Xiao Chen memutuskan untuk berlatih di kota Air Putih. Tong, tong, tong. Suara langkah kaki mulai terdengar dari tangga menuju lantai 2, disusul kemudian oleh datangnya segerombolan orang yang asyik berbincang-bincang riang sebelum mereka berjalan menuju lantai 3. Ketika para kultivator di lantai 2 menyadari siapa mereka semua terdiam. Lantai yang tadinya sangat bising seketika menjadi sunyi senyap. Semua orang menundukkan kepala dan menjaga profil rendah sambil makan dalam diam. Salah satu orang di antara kerumunan itu mengenakan pakaian bersulam dan sangat tampan. Ia sangat senang dengan suasana di lantai 2. Ia kemudian berbalik dan berbicara kepada gadis di sampingnya dengan suara rendah. Tak ada emosi yang terlihat di wajah gadis itu. Ia hanya membalas ucapan orang itu dengan sopan, tanpa ada ekspresi gembira sama sekali. Saat itu juga, matanya berbinar ketika melihat rubah roh di samping Xiao Chen di dekat jendela. Hal ini membuatnya berhenti, dan cahaya di matanya semakin terang. Ia perlahan berjalan menuju meja Xiao Chen, sekilas, jelas terlihat gaya berjalannya anggun dan pembawaannya cantik. Teman, apakah binatang roh ini dijual? Gadis itu menatap rubah roh itu lama sekali hingga ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Suaranya merdu dan lembut, dan siapapun yang mendengarnya akan merasa nyaman, sekaligus membuat mereka yang lemah hati ingin menuruti setiap keinginannya. Xiao Chen telah lama memperhatikan sosok-sosok orang ini. Ia mendongak dan menatap gadis itu. Ia memujinya dalam hati. Gadis ini mengenakan gaun hijau, alisnya indah, giginya putih, matanya cerah, dan wajahnya berbentuk almond dengan pipi semerah buah persik. Semua ini, dipadukan dengan gaun hijaunya yang indah, memancarkan aura kecantikan yang menyegarkan. Namun, Xiao Chen telah melihat terlalu banyak gadis cantik. Feng Feixue yang anggun bakperi atau Xiao Yulan yang baik hati dan tanpa celah, sama sekali tidak kalah dari gadis ini. Terlebih lagi, ada Yue Ying yang begitu cantik dan femme fatale, yang membuat semua orang tampak pucat jika dibandingkan. Xiao Chen segera mengalihkan pandangannya dari tubuh wanita itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau kau benar-benar mengerti, kau bahkan tidak akan bilang mau membelinya. Silakan pergi. Hatinya bergetar, karena dia mengira Xiao Chen mungkin akan menolaknya, tetapi dia tidak menyangka Xiao Chen akan bersikap begitu terus terang, tidak menunjukkan belas kasihan. Wajah cantiknya tampak bingung sejenak, lalu ia tersenyum meminta maaf sambil berkata, memang karena kelalaian. Aku meremehkan perasaan saudara ini terhadap binatang rohnya. Hanya saja, apakah saudara ini tidak berniat menjualnya sama sekali? Jika kau memberitahuku apa yang kau inginkan, aku pasti akan memikirkan cara untuk menukarnya dengan binatang roh. Kata-kata yang luar biasa, Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Gadis ini memang tidak sederhana. Dia benar-benar bisa melihat melalui garis keturunan Xiao Bai bahwa itu adalah keturunan rubah roh ekor 6. Selama binatang roh peringkat 6 yang lahir alami bisa matang, rasanya seperti memiliki ahli raja bela diri yang kuat di sisinya. Di Provinsi Dongming, seorang raja bela diri adalah seseorang yang bahkan klan bangsawan besar pun akan berusaha sekuat tenaga untuk merekrutnya. Bahkan sampai pada titik di mana,
Bagi sebagian orang, jumlah raja bela diri yang dimiliki suatu klan di bawah panjinya mewakili kekuatan klan tersebut. Xiao Chen menduga dalam hatinya bahwa ia mungkin sudah tahu bahwa Xiao Chen hanyalah seorang murid bela diri kelas superior dan mengira Xiao Chen memperoleh rubah roh secara kebetulan sehingga tidak menyadari nilainya. Karena itu, ia ingin mencoba memanfaatkannya. Memikirkan hal ini, Xiao Chen meletakkan ukiran kayu di tangannya dan tersenyum ramah, "Kamu harus menepati janjimu. Selama aku memintanya, kamu pasti akan melakukannya, kan?" Gadis itu melihat Xiao Chen memberinya sedikit kelonggaran, dan langsung merasa gembira. Ia tersenyum cerah, "Tentu saja aku akan menyimpannya. Selama kau memintanya, aku pasti akan melakukannya." Kata-katanya memang luar biasa, tetapi ia mengira Xiao Chen hanyalah seorang murid bela diri kelas superior biasa. Seseorang yang belum banyak mengenal dunia dan tidak akan mampu meminta sesuatu yang terlalu mahal. Dengan kekuatan klannya, ia yakin dapat memenuhi permintaan Xiao Chen. Ekspresi tulus dan serius muncul di wajah Xiao Chen saat ia berkata, "Kalau begitu, berikan aku senjata roh peringkat surga." Bagaimana? Ini kesepakatan yang adil, dan kita berdua tidak akan dirugikan. Ekspresi gadis itu berubah dingin. Ia tahu Xiao Chen sedang mempermainkannya. Ia menatapnya penuh arti, lalu perlahan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. "Nak, kau menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Untung saja Nona Duanmu mau membeli barangmu. Tapi kau bicara omong kosong. Apa kau mau mati?" Di belakang pria berpakaian bordir itu, seseorang berpakaian pelayan berkata dengan galak dan kejam kepada Xiao Chen. Mendengar kata-kata itu, gadis itu sedikit mengernyit. Jelas sekali ia tidak senang. Pria berpakaian bordir itu menyadari bahwa pelayannya telah membuatnya tidak senang karena mencoba menjilatnya, dan buru-buru memanggilnya untuk berhenti. Dia menoleh ke arah Xiao Chen dan berkata, "Saya Jiang Muheng. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang dan menemuiku di klan Jiang kapan saja. Nona Duanmu, ayo naik dulu. Tuan Muda Hua masih menunggu kita di lantai 4. Sekelompok orang meninggalkan meja Xiao Chen dan menuju ke lantai 4. Xiao Chen mengulurkan indera spiritualnya dan perlahan mengikuti mereka. "Kembalilah dan periksa latar belakang bocah itu. Kalau dia tidak punya latar belakang yang menonjol, ambil saja rubah roh itu. Jarang sekali menemukan sesuatu yang disukai Nona Duanmu. Tuan Muda, apakah membunuh diperbolehkan? Terserah kamu, tapi semuanya harus dilakukan dengan bersih. Aku tidak ingin Nona Duanmu curiga tentang ini." "Baik, Tuan Muda, akan selesai besok pagi. Dia hanya murid bela diri kelas unggul. Aku bisa menghancurkannya hanya dengan satu tangan." Ketika sekelompok orang naik ke lantai 4, Jiang Muheng telah menyeret pelayannya ke sudut dan menceritakan rencananya. Namun, ia tidak menyangka Xiao Chen menyadari ada sesuatu yang terjadi dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengingat setiap kata yang baru saja diucapkannya. "Dia sudah tamat. Orang ini telah menyinggung Nona muda klan Duanmu. Dia mungkin akan mati. Menyinggung klan Duanmu bukanlah apa-apa. Yang harus ia waspadai adalah putra tertua klan Jiang. Pemuda itu telah mempermalukan Duanmu King di wilayah klan Jin, jadi Jiang Muheng pasti tidak akan membiarkannya lolos. Pemuda ini jelas-jelas orang asing. Dia benar-benar berhasil menyinggung keluarga bangsawan teratas prefektur Sishui dan keluarga bangsawan teratas kota Air Putih. Lagi pula, dia hanyalah seorang murid bela diri tingkat tinggi. Kematiannya hanya masalah waktu." Setelah melihat apa yang terjadi sebelumnya, para kultivator di lantai 2 menunggu sekelompok orang itu pergi terlebih dahulu sebelum menatap Xiao Chen, menggelengkan kepala dan mendesah. Xiao Chen tidak mempermasalahkannya dan hanya tersenyum acuh tak acuh. Ia terus mengukir kayu di tangannya. Setelah goresan terakhir selesai, ia meniup ukiran kayu itu dengan puas. Xiao Bai tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia mengangkat matanya yang aneh dan melihat sekeliling. Karena tidak ada yang menarik perhatiannya, ia terus menyantap bubur ikannya dengan gembira. Peng, peng, seorang pria gemuk dari lantai 2, berhiaskan perhiasan berkilauan, berjalan menuju Xiao Chen. Terdengar suara dentuman keras saat ia menginjak lantai, membuat semua orang bertanya-tanya apakah ia akan membuat lubang di lantai. Ia tersenyum lebar saat berjalan mendekat, dan mata mungilnya mengecil menjadi celah yang lebih kecil dan melengkung. Awalnya, ini dimaksudkan untuk menggambarkan wajah yang berseri-seri karena bahagia, tetapi wajahnya justru tampak menyedihkan. "Teman, bolehkah aku duduk dan minum anggur?" Tepat setelah mengatakannya, ia langsung membenamkan pantat montoknya tanpa menunggu jawaban Xiao Chen. Sambil tersenyum lebar, ia melanjutkan, "Teman, kau sangat lugas, menerima permintaanku begitu cepat. Ada berbagai macam cincin di jarinya. Ada yang terbuat dari batu giok, giok putih, emas, sebut saja apa saja dia punya.
Dia memegang kipas lipat emas di tangannya, yang senada dengan pakaiannya yang penuh perhiasan. Itu adalah gaya berpakaian yang meneriakkan kekayaan. Sangat norak, sampai-sampai sangat vulgar. Xiao Chen mengambil gelas anggurnya dan menyesapnya sedikit. Ia tidak mempermasalahkan gangguan itu dan tersenyum, apakah kau di sini untuk membeli Spirit Fox ini juga? Dengan suara, si gendut itu membuka kipas lipat emasnya dan mulai mengipasi dirinya sendiri, bersikap sopan dan elegan. Sayangnya, dengan penampilannya, hal itu justru terlihat sangat aneh. Jika Feng Feixue, yang juga menggunakan kipas lipat, melihat si gendut ini, apakah dia akan memukulnya sampai mati dengan telapak tangan? Memikirkan hal ini, Xiao Chen tak kuasa menahan senyum. Si gendut mengipasi dirinya sendiri dengan kuat untuk sementara waktu, seolah-olah menunjukkan suasana tertentu sebelum dengan tenang menjawab pertanyaan Xiao Chen, aku tidak sebodoh itu. Meskipun gadis dari klan Duanmu itu dapat melihat garis keturunan binatang roh ini, dia tidak dapat melihat bahwa binatang roh ini telah membuat kontrak darah. Selama kamu belum mati, bahkan jika seseorang membeli binatang roh, ia akan kembali dengan sendirinya. Siapapun yang membelinya itu bodoh. Xiao Chen tercengang, si gendut ini punya wawasan yang luar biasa. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan serius, aku belum menanyakan nama besarmu. Ketika si gendut menyadari bahwa kata-katanya telah mengejutkan Xiao Chen, ia tertawa sombong. Lemak di wajahnya bergoyang-goyang. Ketika Xiao Chen melihat ini, ia terkejut, takut kedua potongan daging ini akan terlepas. Haha, nama keluargaku Jin dan namaku Dabao. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya mendominasi, kan? Ayahku memberiku nama Jinda, tapi aku merasa terlalu biasa, jadi aku menambahkan kata Bao. Catatan TL, orang Tionghoa suka menyebutkan nama dan nama keluarga mereka secara terpisah. Xiao Chen mulai berkeringat deras di dalam hatinya, Jinda Bao, mereka memang ayah dan anak. Xiao Chen tertawa tak percaya, haha. Kakak Jin, namamu memang mendominasi. Jinda Bao sangat puas dengan perilaku Xiao Chen, tersenyum sambil berkata, kakak, jangan berlama-lama, sebutkan juga namamu. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku merasa kita sangat mirip. Xiao Chen. Jinda Bao mengusap dagu bawahnya sambil bergumam pelan, Xiao Chen. Nama ini terdengar familiar. Lupakan saja, kepalaku sakit memikirkannya. Saudara Xiao, sejujurnya, saya cukup tertarik dengan ukiran kayu di tangan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya melihatnya. Tepat setelah mengatakan itu, tangan kanannya bergerak dengan ceroboh, dan ukiran kayu di atas meja langsung muncul di tangannya. Xiao Chen kembali tercengang, dan ia dengan cermat mengingat kembali gerakan Jinda Bao sebelumnya. Kalau saja aku tahu apa yang ada di pikirannya sebelumnya, aku akan cukup yakin untuk menghentikan dan mencegahnya memperoleh ukiran kayu itu. Xiao Chen terus-menerus membayangkan situasi itu dalam benaknya, tetapi ia tak mampu menghentikannya bahkan setelah berkali-kali simulasi. Kecepatan si gendut ini mungkin tidak terlihat cepat, tetapi terasa alami. Kelihatannya sangat kasual, seperti seorang teman yang menyapa Anda sebelum mengambil barang-barang Anda yang ada di bawah hidung Anda, seolah-olah itu hal yang biasa. Sebenarnya, ini adalah bentuk penyembunyian dan penyesatan. Jika dia tidak ingin Anda tahu, kemungkinan besar dia, sang pelaku, akan menghindari Anda bahkan setelah Anda menyadari barang Anda hilang. Jinda Bao hanyalah seorang master bela diri kelas rendah, tetapi Xiao Chen bersikap waspada terhadapnya, menggolongkannya sebagai orang yang menakutkan. Jinda Bao terus menggosok ukiran kayu itu sambil memegangnya. Ada binar di matanya, yang tampak sangat menjijikkan. Sungguh menjijikkan, penampilannya seperti babi jantan yang sedang jatuh cinta. Hanya itu satu-satunya cara Xiao Chen menggambarkannya. Xiao Chen tak tahan lagi melihatnya dan menyambar kembali ukiran kayu itu. Ia takut, jika orang gemuk ini terus menggosoknya, ukiran kayu itu akan terkikis hingga rata. Brengsek, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Chen memegangnya dan mengamatinya, bagian dada ukiran Yue Ying telah rata sepenuhnya, sampai-sampai branya hilang sepenuhnya dan tak terlihat lagi. Xiao Chen terdiam, betapa menjijikkannya orang bodoh ini sampai bisa melakukan ini. Melihat Xiao Chen kehilangan kendali, Jinda Bao sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. Ia tertawa 2 kali sebelum menatap Xiao Chen dengan sinis, tak disangka. Ternyata kakak Xiao juga punya minat yang sama. Ternyata kau mampu membuat ukiran dewi di hatiku yang begitu realistis, bahkan lebih realistis daripada orangnya. Kau menjual ukiran kayu ini. Tunggu, itu tidak akan berhasil, buatkan yang baru untukku. Aku akan menukarnya dengan senjata roh tingkat bumi. Kata-kataku, Jinda Bao, bagaikan emas. Aku sungguh-sungguh menepati janjiku. Aku juga menjalankan bisnis dengan adil.
Aku tidak akan seperti gadis sembarangan yang mencoba menipu dan mempermainkanmu. Bahkan jika aku mengukir satu lagi untukmu, kau akan menggosoknya sampai tak tersisa, bahkan ampasnya. Pikir Xiao Chen dalam hati. Melihat ukiran kayu bergambar dada yang digosok hingga rata, Xiao Chen teringat keringat Fatih Jin masih menempel di sana. Tiba-tiba ia merasa jijik tak terkira. Ia melempar ukiran kayu itu keluar jendela dengan ganas sebelum menyemburkan api ungu, menghancurkan ukiran kayu itu berkeping-keping di udara. Setelah menyekat tangannya dengan marah, Xiao Chen akhirnya menemukan sedikit penghiburan. Dewiku, seru si gendut. Ia bergegas ke jendela dan melihat apa yang terjadi pada ukiran kayu itu. Wajahnya berubah menjadi ekspresi duka dan patah hati yang tak tertandingi. Xiao Chen tidak peduli padanya. Ia hanya meninggalkan selembar uang kertas dan bersiap untuk pergi. Kakak Xiao, jangan pergi, jangan terburu-buru. Meskipun tadi berdiri di dekat jendela, Jin Dabao tiba-tiba tiba di depan Xiao Chen dalam sekejap. Wajahnya dipenuhi senyum saat ia memeluk Xiao Chen erat-erat. Xiao Chen ingin menepis tangannya, tetapi ia mendapati bahwa orang ini tidak hanya berat dalam arti biasa. Dalam situasi seperti ini, di mana Xiao Chen tidak menggunakan esensinya, ia sama sekali tidak dapat menggerakkan Jin Dabao. Xiao Chen yang tak berdaya hanya bisa menahan diri untuk tidak melawan dan berkata, jangan pernah berpikir untuk memintaku mengukir itu untukmu, aku tidak akan setuju. Jin Dabao tersenyum lebar sambil berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekalipun pembicaraan bisnis gagal, kita tetap bisa berteman. Aku merasa kita punya ikatan batin. Aku ingin mentraktirmu anggur, boleh? Ayo kita ke lantai 4. Aku yang traktir. Si gendut menepuk dadanya sambil berkata dengan berani. Xiao Chen terus diganggu sampai-sampai ia tak punya pilihan lain, dan menambahkan, kita hanya minum, tidak ada pembicaraan bisnis. Setelah minum, aku pergi. Jin Dabao melepaskannya dengan riang, tidak masalah, tidak masalah. Ayo, kita segera ke lantai 4. Di sana lebih damai. Xiao Chen perlahan mengikutinya ke tangga. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah ketiga kultivator pavilion Liusang yang berdiri di depan tangga menunjukkan ekspresi hormat yang luar biasa ketika melihat pria gemuk itu. Tanpa halangan apapun, mereka berhasil mencapai lantai 4 dengan mulus. Lantai 4 pavilion Liusang berbeda dari yang dibayangkan Xiao Chen, dekorasinya sangat sederhana, tanpa perabotan mewah. Namun, dekorasi sederhana tersebut tidak memberikan kesan monoton dan membosankan. Sebaliknya, dekorasi tersebut justru menyegarkan suasana hati dan membawa kebahagiaan. Ding dong, ding dong. Dari balik layar di lantai 4, terdengar suara merdu dari sitar. Seperti kicauan burung bulbul yang baru saja keluar dari hutan, atau kicauan lembut anak burung walet yang kembali ke sarangnya. Sesaat seperti suara hujan deras, lalu mereda menjadi bisikan pelan. Dimulainya seperti badai petir, lalu berakhir dengan nada sedih. Alunan musik sitar yang indah memukau Xiao Chen, yang sama sekali tidak mengenal musik, terpesona. Alunan musik yang lembut itu, selaras dengan dekorasi elegan di lantai 4, tanpa disadari memikat para pendengarnya. Xiao Chen membuka mulutnya, memuji, dekorasi lantai 4 sungguh merupakan karya seni yang luar biasa. Semuanya sangat elegan dan pasti dikerjakan oleh seorang ahli. Mendengar ini, Jin Dabao merasa senang. Ia dengan elegan membuka kipas lipat emas itu dan mengipasi dirinya sebentar. Sambil tersenyum, ia berkata, saya yang sederhana ini tidak begitu berbakat. Terima kasih atas pujianmu, Saudara Xiao. Dekorasi lantai 4 dirancang oleh saya. Semua cabang pavilion Liusang di seluruh negeri ditata seperti ini. Xiao Chen terdiam, karena ia tak bisa menghubungkan pria gendut ini dengan keanggunan lantai 4. Setelah sekian lama, ia berkata, anggap saja aku tak pernah mengatakan itu. Dipimpin oleh Jin Dabao, mereka berdua berjalan menuju meja di dekat pagar. Jarak pandang di sana sangat luas, dan mereka bisa melihat dengan jelas orang-orang yang berjalan di jalan. Pelayan, bawakan 2 botol anggur yang enak, juga beberapa lauk. Oh, dan semangkuk bubur ikan juga, Jin Dabao langsung berteriak setelah duduk. Efisiensi layanan pavilion Liusang sangat tinggi. Hanya butuh beberapa saat bagi pelayan untuk menyajikan semua lauk pauk mereka. Jin Dabao meletakkan semangkuk bubur ikan yang harum di hadapannya. Begitu Xiao Bai mencium aroma harum itu, ia langsung melompat ke atas meja dan berlari ke arah bubur ikan. Jin Dabao merasa rubah kecil itu menarik dan mengulurkan tangan untuk menepuk-nepuk kepalanya. Dengan kilatan cepat, Xiao Bai menghindari tangan gemuk Jin Dabao. Ia menggunakan kedua cakarnya untuk mendorong semangkuk bubur ikan perlahan ke arah Xiao Chen, dan bahkan mengangkat kepalanya untuk memutar matanya ke arah Jin Dabao. Jin Dabao sebenarnya dipandang rendah oleh Xiao Bai.
Ia tertawa agak canggung dan meneguk anggur sebelum berkata kepada Xiao Chen, "Kakak Xiao Chen, kau punya sepasang tangan ajaib. Aku punya rencana agar kita kaya. Selama kau bekerja sama, kita akan segera kaya raya." Xiao Chen mengangguk dengan penuh minat. "Ceritakan lebih banyak." Fatih Jin terkekeh sambil mendekatkan diri ke telinga Xiao Chen dengan vulgar dan membeberkan rencananya dengan suara lembut. Mendengar itu, Xiao Chen tak kuasa menahan senyum getir. "Aku baru sadar kalau kau sama beraninya dengan kegemukanmu, tidak, mungkin lebih berani lagi." Fatih Jin terkekeh, "Selama kamu diam saja dan aku diam saja, siapa tahu kalau itu dilakukan oleh kita berdua." Xiao Chen hendak menolak ketika seorang pelayan berlari menghampirinya dan berkata, "Tamu yang terhormat, pelanggan di meja itu meminta kehadiranmu." Melihat ke arah jarinya, Xiao Chen melihat bahwa sekelompok orang yang dibicarakan oleh pelayan itu adalah Jiang Muheng, Duan Muking, dan yang lainnya. "Haruskah aku pergi hanya karena kau bilang begitu? Kau pikir aku ini siapa?" Xiao Chen berpikir dingin dalam hatinya. Xiao Chen ingin mengabaikannya, tetapi ketika dia melihat pelayan itu tidak pergi, dia bertanya, "Siapa yang memintamu menyampaikan pesan itu?" Pelayan itu menjawab dengan jujur, "Tuan muda pertama klan Jiang." Tuan muda Jiang Muheng berkata dia ingin mengundang Anda untuk minum anggur dan memperkenalkan Anda kepada teman-temannya. Xiao Chen mengambil cangkirnya dan menghabiskan isinya dalam sekali teguk. Ia berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan padanya untuk datang sendiri." "Sejujurnya, aku tidak benar-benar mengenalnya." Pelayan itu menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang, ia tidak tahu harus berbuat apa. Jika ia menyampaikan pesan ini, orang-orang itu pasti akan marah padanya. Lagi pula, orang-orang itu bukanlah tipe orang yang pantas diprovokasi. Fatih Jin tertawa, "Sejak kapan orang-orang pavilion Liusang begitu pengecut? Ikuti saja instruksi saudara ini dan sampaikan pesannya persis seperti yang dia katakan." Karena Fatih Jin mengatakan sesuatu, pelayan itu tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang diperintahkan. Si gendut ini benar-benar punya niat jahat. Dia jelas-jelas sedang menguntungkan dirinya sendiri, mencoba diam-diam memicu konflik antara aku dan mereka, pikir Xiao Chen dalam hati. Namun, ia tidak mempermasalahkannya karena Jiang Muheng tidak menghormatinya. Xiao Chen tidak perlu meremehkan dirinya sendiri. Fatih Jin mengangkat cangkirnya dan bersulang untuk Xiao Chen, "Kakak Xiao, kamu sangat berani. Tahukah kamu siapa orang-orang itu?" Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan padaku detailnya." Fatih Jin mengangkat cangkirnya lalu menunjuk salah satu dari mereka, "Itu Duan Muking, klannya adalah klan bangsawan teratas di prefektur Sishui. Mereka adalah salah satu dari 3 kekuatan provinsi Dongming dan memiliki garis keturunan bawaan. Roh bela diri turun-temurun mereka adalah Phoenix S, roh ini telah diwariskan selama ribuan tahun." Pria yang duduk di sebelah kanannya adalah Hua Yunfei. Klan bangsawan Hua juga merupakan salah satu dari 3 kekuatan di provinsi Dongming. Roh bela diri klan mereka adalah sungai suci yang mengalir deras. Namun, roh bela diri mereka mengalami mutasi. Sungai suci itu berubah menjadi sungai darah yang mengerikan. Yang terakhir bahkan lebih mengerikan, dia adalah murid terakhir dari Master Sekte Pedang Berkabut, Chu Chaoyun. "Haha, kurasa aku tidak perlu memperkenalkan Sekte Pedang Berkabut, karena mereka sudah ada bahkan lebih lama dari Tanah Suci. Namun, yang paling menakutkan bukanlah salah satu dari orang-orang ini, melainkan orang yang bernama Jiang Muheng itu. Dia berasal dari klan Bai, kekuatan terkuat di kota Air Putih. Seperti kata pepatah, lebih baik berurusan dengan Raja Yama daripada dengan iblis-iblis kecil itu. Kau tidak memberinya muka di depan orang-orang ini, dengan karakternya, haha. Catatan TL, lebih baik berurusan dengan Raja Yama daripada iblis-iblis kecil, ini berarti para anteknya bahkan lebih sulit dihadapi." Menurut cerita rakyat Tiongkok, Raja Yama adalah penghuni neraka. Arti dari 2 tawa terakhir Jin Dabao sudah jelas. Xiao Chen sangat paham konsekuensi menyinggung antek itu. Namun, ia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak takut. Dia hanya memiliki sedikit keraguan di hatinya, mengapa generasi muda dari 3 kekuatan provinsi Dongming datang ke kota Air Putih. Xiao Chen bertanya, "Kamu seharusnya tahu mengapa sekelompok orang ini ada di sini, kan?" Fatih Jin mengipasi dirinya sendiri dan berpura-pura tahu apa yang sedang terjadi. Ia tersenyum, "Percuma saja memberitahumu. Selain Jiang Muheng, mereka semua telah melampaui alam master bela diri dan sudah menjadi Grand Master bela diri. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, lebih baik kau tidak tahu." Fatih Jin berhenti di tengah jalan, jelas ia mencoba membujuk Xiao Chen untuk terus bertanya, lalu berpura-pura terdesak dan tak punya pilihan lain selain membocorkan apa yang ia ketahui. Ia ingin Xiao Chen berutang budi padanya.
Meskipun Xiao Chen penasaran, itu bukan hal yang harus ia ketahui dengan cara apapun. Terlebih lagi, jelas bahwa si gendut ini bukan orang biasa. Memikirkan rencana yang ia sebutkan sebelumnya, Xiao Chen merasa lebih baik ia tidak terlalu sering bergaul dengannya. Siapa tahu, ia mungkin akan mati karena si gendut ini dan bahkan tidak akan mengetahuinya. Melihat Xiao Bai sudah kenyang, dia tersenyum tipis dalam hatinya dan bersiap untuk pergi. Saudara ini, apakah kamu berani menyebutkan namamu? Tepat ketika Xiao Chen hendak mengatakan sesuatu, Jiang Muheng memimpin dua pelayan, berjalan dengan wajah muram. Xiao Chen melirik ke belakang dan mendapati bahwa kelompok yang duduk di meja seberang sudah selesai makan. Duan Muqing dan dua orang lainnya sudah pergi. Ia memikirkannya sejenak dan menebak motif Jiang Muheng. Karena mereka sudah pergi, Jiang Muheng tidak perlu lagi mempertahankan sikap elegannya seperti sebelumnya. Melihat Xiao Chen tidak langsung menjawab pertanyaan Jiang Muheng, seorang kultivator di belakangnya menunjuk Xiao Chen dan berkata, "Sombong sekali. Kau bahkan tidak menunjukkan wajah tuan muda kami saat dia mengundangmu minum. Kau pikir kau siapa? Meremehkan klan Jiang dari kota air putih." Xiao Chen bangkit dan mengepalkan tangan kanannya, tangan itu memancarkan cahaya ungu yang tertahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau membuang waktu, ia langsung meninju dada kultivator ini. Dengan suara keras, cahaya ungu itu meledak dengan dahsyat dan menghantam pelayan itu hingga terlempar ke belakang. Pelayan itu terus berusaha meraih sesuatu dengan tangannya, tetapi ia tak berhasil. Ledakan, pelayan itu mendarat di atas meja, menghancurkannya menjadi dua bagian. Namun, kekuatan dahsyat itu tidak melemah, dan pelayan itu terus berguling-guling di lantai sebelum akhirnya menabrak dinding. Ia muntah darah sebelum pingsan. Xiao Chen membersihkan tangannya dan menatap Jiang Muheng. Ia tersenyum acuh tak acuh, "Maafkan aku. Ketika seekor anjing menggonggongku, aku akan selalu bertindak," alih-alih mencoba berargumen dengannya. "Izinkan aku menjawab pertanyaanmu sekarang. Namaku Xiao Chen. Xiao dengan kepala, rumput dan Chen dari fajar." Catatan, terkadang di Tiongkok, ketika memperkenalkan nama mereka, orang akan menjelaskan aksara Tionghoa mana yang membentuk nama mereka, karena ada banyak aksara yang memiliki bunyi yang sama. Dalam hal ini, Xiao ditulis sebagai Xiao, kepala rumput mengacu pada bagian atas aksara untuk rumput Chao. Anda akan melihat bahwa keduanya memiliki puncak atau kepala yang sama. Sedangkan untuk Chen, pagi dalam bahasa Tionghoa adalah Zhao Chen. Selamat tinggal. Xiao Chen melompati pagar lantai 4 begitu mengucapkan kata-kata itu, dan langsung melompat keluar. Ketika rubah roh di atas meja melihat Xiao Chen pergi, ia buru-buru melompat mengejarnya. Ketika Xiao Chen melihat Xiao Bai melompat mengejarnya, ia terkejut. Ia segera membalikkan tubuhnya di udara dan menangkap rubah roh itu, memeluknya. Ia memarahinya, "Kau melompat saat aku melompat. Apa kau tidak takut jatuh sampai mati?" Xiao Chen menggendong rubah roh dan menarik napas dalam-dalam, lalu melompat di udara dan mendarat di atap sebuah rumah. Total jarak lompatannya sekitar 100 meter. Setelah beberapa lompatan lagi, ia menghilang dari pandangan orang banyak. "Kakak Xiao, kau masih belum memberitahuku apakah kau setuju dengan rencanaku?" Fatih Jin bersandar di pagar dan berteriak ke arah Xiao Chen yang jauh dengan suara keras. Jiang Muheng tiba-tiba meninju, tinjunya mendarat di meja tempat Xiao Chen minum sebelumnya. Meja itu langsung pecah menjadi 4 bagian, dan peralatan makannya pecah dengan suara gemerincing saat mengenai lantai. Setelah pelanggan di lantai 4 melihat apa yang terjadi, mereka tidak lagi berminat untuk melanjutkan makan. Mereka melempar tumpukan uang kertas dan pergi setelah membayar tagihan. Jiang Muheng berdiri di tempatnya dengan wajah pucat pasi, saat ia melihat Xiao Chen pergi, matanya penuh amarah. Ia belum pernah melihat orang sesombong itu di kota air putih sebelumnya. Beraninya dia melukai orangnya di depannya lalu dengan tenang melaporkan namanya, lalu langsung pergi. Orang-orang di lantai 4 semuanya berstatus penting di Whitewater City. Mungkin keesokan harinya seluruh Whitewater City akan menganggapnya sebagai bahan tertawaan. "Tuan muda pertama, Anda harus membalas dendam untuk saya." Pelayan di pojok itu terbangun dalam keadaan linglung, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan menggerutu sambil berjalan gemetar menuju Jiang Muheng. Ledakan, Jiang Muheng sedang marah, dan ia mengangkat kakinya untuk menendang pelayan itu. Ia memaki dirinya sendiri dengan kejam, "Sampah. Kau membuatku kehilangan muka." Jiang Muheng berbalik, ingin segera meninggalkan tempat ini, ia ingin menggunakan mata-mata klannya untuk mencari tahu tempat tinggal Xiao Chen. Ia berharap bisa segera meretas Xiao Chen hingga berkeping-keping. "Tuan muda Jiang, mohon tunggu sebentar. Sepertinya Anda belum membayar tagihan." Fatih Jin menghalangi Jiang Muheng dengan wajah gembira.
Jiang Muheng tidak mau repot-repot mengurusnya dan hanya mengeluarkan segepok uang kertas, lalu melemparkannya ke lantai. Fatih Jin meliriknya sekilas dan tersenyum, "Tuan Muda Jiang, jumlahnya sepertinya salah. Coba lihat, Anda telah merusak 2 meja saya dan mengusir semua tamu di lantai 4, 3.000 tael perak tidak akan cukup." Jiang Muheng menatap Jin Dabao dengan jijik, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang emas, melemparkannya dengan marah ke lantai, menginjak-injaknya, dan mengumpat, "Dasar gendut." Cukup itu saja. Jin Dabao melihat uang kertas emas itu, dan matanya berbinar. Matanya menyipit saat ia berkata, "Itu sudah cukup, Tuan Muda Jiang memang Tuan Muda Jiang. Jumlah ini sangat besar, hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi lagi. Silakan datang dan menghancurkan mejaku lagi. Ah, lihat mulutku, aku mulai meracau kalau lagi senang. Jangan marah, maksudku, kita menyambut Tuan Muda Jiang yang datang untuk makan." Jin Dabao sama sekali tidak mempermasalahkan ejekan Jiang Muheng. Ia hanya berlutut dan dengan gembira memunguti uang kertas yang berserakan di lantai, sepotong demi sepotong. Setiap kali ia memungut satu lembar, raut wajahnya tampak semakin mabuk. "Tuan Muda, biarkan saya yang mengambilnya. Pekerjaan tak tahu malu ini tidak pantas untuk status Anda," kata seorang pelayan paviliun Liusang, setelah ia tak tahan lagi untuk terus menonton. Jin Dabao mendorong pelayan itu ke samping, sambil berkata, "Minggirlah. Apa kau tidak lihat aku sedang bersenang-senang? Tidak semua orang bisa bertemu orang boros yang mau membayar 10.000 tael perak untuk 2 meja, seperti yang kulakukan." Haha, suara sitar di lantai 4 berhenti entah kapan. Dari balik tirai, seorang gadis muda bergaun merah muda berjalan keluar dengan santai, membawa sebuah sitar. Ia seorang wanita cantik, dengan rambut disanggul di atas kepalanya dan dijepit dengan jepit rambut, kulitnya seputih salju, dan tampak begitu rapuh hingga angin pun dapat merobeknya. Semua ini membuatnya tampak begitu segar dan murni. Namun, ketika ia berjalan santai, raut genit muncul secara alami. Ekspresinya sangat menawan, membuatnya tampak lembut, cantik, dan memikat. Ketika Fatih Jin melihat gadis ini, ia langsung berhenti mengambil uang. Ia langsung melompat. Jika Xiao Chen ada di sini, ia pasti akan memiliki kesan yang sama seperti babi jantan yang sedang berahi. "Nona Xiao Xiao, aku tidak menyangka kau akan ada di sini. Dabao sangat merindukanmu." Tubuh gemuk Fatih Jin bergerak cepat, seolah-olah ia sedang terbang. Ia merentangkan tangannya dan berlari ke arah gadis itu. Jika Xiao Chen melihat ini, ia pasti akan tersipu malu. Sial. Sitar 7 senar dalam pelukan Xiao Xiao bergerak maju sedikit, berhenti di rahang bawah si gendut. Fatih Jin langsung menutup mulutnya kesakitan, berlutut di tanah. Xiao Xiao memeluk sitarnya sambil menatap si gendut di tanah. Sambil tersenyum dingin, ia berkata, "Si gendut Jin, kau benar-benar tidak pernah berubah. Selalu menggunakan jurus yang sama setiap saat." Fatih Jin berdiri dengan riang. Sayangnya, rahang bawahnya kini bengkak. Penampilannya yang tadinya vulgar justru berubah menjadi lebih vulgar ketika ia tersenyum. Untungnya, si gendut ini giginya keras. Kalau tidak, kalau aku terus-terusan ditusuk kayak gini, gigiku pasti sudah copot semua. Setelah Jin gendut berdiri, ia tertawa tanpa malu. Sambil berbicara, tanpa sadar ia berjalan ke sisi Xiao Xiao dan meletakkan tangannya yang gemuk di bahu mungilnya. Xiao Xiao sedang melihat ke arah Xiao Chen baru saja pergi, sepertinya ia tidak menyadari tindakan si gendut itu. Detak jantung si gendut bertambah cepat beberapa kali lipat, dewi ini ada tepat di hadapannya, dan ia akhirnya bisa menyentuhnya. Lemak di wajahnya bergetar. Hah, Xiao Xiao tiba-tiba berbalik, dan sitar yang tampak biasa itu mengarah ke wajah si gendut. Angin kencang mengikutinya saat menghantamnya dengan kejam. Si gendut itu terkejut dan segera merunduk untuk menghindar. Melihat Xiao Xiao melotot marah padanya, si gendut menegakkan tubuhnya dan tersenyum, "Aku tak bisa menahan diri. Setiap kali aku melihat Nona Xiao Xiao, ada dorongan dalam diriku. Ini reaksi normal pria. Nona Xiao Xiao, tolong jangan pedulikan itu. Dasar brengsek, mana mungkin ada orang yang tak tahu malu sepertimu." Xiao Xiao memarahi si gendut itu dengan marah dalam hatinya 10.000 kali. Namun, ia tahu bahwa dengan kulit tebal si gendut itu, semakin kau memarahinya, semakin sombong jadinya. Cara terbaik adalah mengabaikannya saja. Xiao Xiao melihat sekeliling mencari meja yang bersih sebelum dia duduk dan berkata, "Dasar gendut sialan, apa hubungan pemuda tadi denganmu?" Mendengar ini, si gendut terkejut dan sangat terkejut. Ia berkata dengan nada yang sangat serius, "Mungkinkah kakak Jinmu saja tidak cukup untuk memuaskanmu? Xiao Xiao, nafsu makanmu terlalu besar." Xiao Xiao tak kuasa menahan diri lagi, ia pun memukul sitar itu dengan telapak tangannya.
Sitar itu pun melayang ke udara dan menyebabkan gelombang ki menghantam tubuh si gendut itu dengan ganas.